Kali ini kita coba update dari grafik 4. Mungkin ada sedikit yang harus dijelaskan ulang gitu ya, karena mungkin yang tadi di MT4 tidak terlalu jelas. Jadi kurang lebih seperti ini grafik 4-nya dari gold. Saya pakai tradingview.com. Anda bisa mampir di tradingview.com. Kadang-kadang saya juga update di website situ. Tapi kemudian yang saya ingin tunjukkan di sini adalah ekspektasi saya terhadap grafik keempatnya. Jadi ceritanya, kalau Anda ingat di beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 minggu lalu ya, ya mungkin bulan lalu lah ya, saya sempat katakan begitu ada areal garis ini, kemudian dia sempat mencoba naik tapi gagal, terus coba naik juga gagal lagi gitu ya. Saya sempat katakan bahwa nanti suatu saat dia akan ada pola di mana dia akan menanjak polanya, lalu kemudian makin mempersempit ruang geraknya di areal garis ini, dan akhirnya sampai jebol. Nah, ini sedang dalam proses ya. Walaupun kalau misalkan ngelihat kemarin 17.55 stuck di situ, padahal ekspektasi kita adalah target dari falling wedge. Ini sengaja saya nggak gambarin falling wedge-nya. Mungkin cek lagi di Gold Outlook yang ada di YouTube Agurdana ya. Kemudian di sini dia naik nih. Dia naik ekspektasi 17.60 ya di sini, tapi ternyata dia cuma naik sampai 17.55. Berarti oke, itu berarti 5 poin selisihnya ya. Yang penting adalah sekarang ekspektasi selanjutnya. Nah, ternyata penurunan kemarin kan kayak gini. Penurunan kemarin kayak gini itu sebetulnya kalau dilihat ya, ini ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Saya singkirkan dulu. Jadi dia cuma tail segitu saja sesaat, lalu kemudian kita asumsikan false breakout saja. Ya, false breakout, kita perhitungan seperti demikian. Nah, kalau misalkan diasumsikannya atau ekspektasinya adalah Elliott wave untuk wave kelima, jadi ceritanya dia spike, ini wave satunya, kemudian dia corrected, ya. Correctednya Anda bisa lihat kenapa dia diasumsikannya wave 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Ternyata wave keduanya ini atau titik kedua ini tidak lebih besar atau tidak lebih rendah daripada titik awal dia, atau let's say titik terendahnya lah gitu ya. Jadi kalau misalkan komposisi itu, ini adalah low-nya, ini higher low pertama, ini higher low kedua. Nah, ekspektasinya adalah dia semakin meningkat seperti anak tangga gitu. Nah, akhirnya terbesitlah kemungkinan potensi Elliott wave ya. Nah, perjalanan Elliott wave sendiri tidak terlalu mulus gitu, karena pasti akan ada naik turun seperti ini. Saya asumsikan ini penurunan yang awal, saya asumsikan tidak dihitung. Saya lihatnya dari area kenaikan ini. Nah, area kenaikan ini kan kita tahu Elliott wave itu wave 3-nya selalu lebih panjang dari wave 1 ataupun wave 5 gitu kan. Nah, dalam hal ini ternyata si wave 3 ini bisa diasumsikan dia adanya di area yang cenderung sama dengan wave 1. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa saja ini wave ketiga, terus dia turun wave keempat kemarin, nah sekarang sedang on proses wave kelima gitu ya. Nantinya berarti judulnya wave 5 extension. Artinya si wave 5 ini untuk melalui wave 5 akan ada beberapa proses. Salah satunya nih, berarti dia harus spike dulu sampai 17.55, nanti dia koreksi lagi gitu ya. Koreksi lagi berarti nanti langsung ke titik C. Jadi kalau misalkan dihitung ini nantinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi itu kalau di judulnya jadinya extension wave 5. Tapi yang sekarang asumsi saya pertama adalah terkait dengan extension wave 3. Jadi kenapa seperti demikian? Karena waktu kemarin dia turun itu lebih rendah dari wave 1. Jadi titik level puncak wave 1 itu di 17.38 dilewatin sama dia. Dia kan turun sampai 17.17. Nah, di 17.17 saya asumsikan dia jadi areal atau teritori extension atau menapaki tangga untuk menjadi wave 3. Nah, jadi ini saya asumsikan A, B, dan sekarang kita lagi tunggu C-nya nih. C-nya ini kurang lebih perkiraan saya kalau misalkan dia berhasil lewatin 17.55, berarti kita bisa dapatin ke areal ini. Nah, areal ini kenapa saya asumsikan mentok? Karena ada areal garis trendline ini. Nah, areal garis trendline kalau Anda hitung di sini 1, 2, ya ini saya asumsikan hanya sedikit mencapai, berarti asumsinya tidak kena gitu ya. Nah, ini berarti diasumsikannya kena atau mungkin relatif lebih dekat daripada yang ini gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti di bahasa teknikal biasanya kalau misalkan ketiga atau keempat kali, ya let's say ketiga lah ya, ini bulatnya ketiga, itu berarti akan ada rejection dulu sebelum akhirnya dia cari tenaga lagi untuk ngedorong. Nah, jadi saya asumsikan itu titik C yang juga berarti itu pertanda sebagai wave ketiga. Nah, jadi wave ketiganya dari sini,
1697 sampai ukurannya 1770-an lah kurang lebih gitu. Ini adalah teritorinya sebetulnya 1770 atau tadi kita sudah lihat di MT4 ada di 1766 ya, udah agak sedikit turun. Ya intinya di 66 sampai 72 itu berarti ada kemungkinan wave ketiga atau C-nya. Nah kemudian dari sini dia rejection, dia ada koreksi dulu, kurang lebih equal dengan areal A ini. Ya, kenapa areal A? Karena kalau kita tarik ke sisi kiri, berarti areal 55 sampai 60 ini sebetulnya akan jadi areal support nantinya. Kalau misalkan dia sudah ada di puncak di titik 3 ini. Ya, jadi koreksinya diperkirakan seperti itu. Juga saya asumsikan kalau lihat dari garis putus-putus yang hijau, itu berarti dia tidak keluar dari jalur trendline kenaikan. Nah, nantinya dari sini berarti dia sudah punya cukup banyak tenaga dan ruangan semakin sempit untuk trendline yang ini, berarti nanti dia punya tenaga untuk mendorong bahkan mendobrak areal resisten tersebut. Bahkan areal C ini yang equal dengan bagian sisi kiri historical path di 1770 itu bisa ditembus dan akhirnya membentuk wave 5. Wave 5-nya sampai mana? Sebetulnya kan wave 5 bisa diukur dari wave 1 sebetulnya. Kalau misalkan katakanlah wave 3 yang terpanjang, berarti wave 5-nya nanti bisa equal dengan wave 1. Atau kalau misalkan Anda asumsikan ini wave 3, berarti kan tadi ini adalah extension wave 5. Berarti anggapnya wave 1 dengan wave 3-nya sama ya panjangnya, berarti wave 5-nya adalah 2 kali lipat dari wave 1 ataupun wave 3 gitu. Jadi tergantung sisi mana yang Anda lihat. Kalau Anda asumsikan wave 3-nya lebih panjang atau paling panjang, berarti wave 5 ini ukurannya sama dengan wave 1. Tapi kalau misalkan Anda asumsinya wave 3-nya udah nih, udah selesai, kita lagi-lagi lakukan wave kelima, ya sudah. Berarti wave 1 sama wave 3-nya sama, wave 5 lah yang terpanjang. Itu artinya si wave 5 harus cari 2 kali lipat dari wave 1 ataupun wave 3. Ya, sebenarnya nggak ada aturan khusus 2 kali lipat atau gimana, tapi yang jelas harus ada salah satu dari major trend itu yang paling panjang gitu. Jadi perkiraan saya seperti ini. Nah, sampai saat ini kan dia tadi sudah sempat koreksi sampai 1734, 33 gitu ya, tapi dia nggak tembus, berarti dia masih dalam jalur nih, on track ya. Kita lihat aja C ini bisa terjadi atau enggak ya. Atau mungkin ini adalah memang sudah masuk ke wave 5, jadi nantinya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi semua tergantung dari visi mana yang Anda lihat. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan berguna untuk Anda. Nanti kita nantikan outlook selanjutnya, mungkin oil atau yang lain-lain. Kita coba pakai gambaran dari tradingview.com.